Selamat pagi para pemirsa dan seluruh yang memperhatikan diskusi kita pagi ini. Hari ini kita akan memulai sebuah aktivitas yang sangat bersejarah ya. Bagi siapapun yang menginginkan sebuah perspektif baru dan bagi siapapun yang menginginkan sebuah pandangan-pandangan baru. Oleh itu kita mulai dulu dengan Pak Akbar Faisal sebagai host daripada Negara Institute. Silakan Pak Akbar. Baik, terima kasih. Selamat datang para pembicara, Profesor Zulfikar Amir, Pak Andi Ucok Sinulingga dan Saudara Sabudi Muhammad dari Universitas Hasanuddin, dan para pemirsa. Negara Institute memfasilitasi dan memediasi sebuah riset yang menurut kami di sini adalah kewajiban untuk kita dengarkan sebagai efek dari perpolitikan lokal setidaknya di Jakarta. Hari ini akan dilakukan rilis survei kohesi nasional mengukur polarisasi dan kohesi sosial di Jakarta dari para ahlinya. Penting bagi kita untuk memahami seberapa jauh level, saya menggunakan kata kerusakan, kalau memang kerusakan, dari efek-efek hasil pilkada terutama pada tahun 2017. Para pembicara akan menjelaskan secara detail apa yang mereka pahami tentang kohesi sosial di Jakarta sebagai efek dari, kita bisa sebut sebagai efek dari politik itu tadi. Saya berharap kita dari diskusi ini akan melahirkan sebuah pandangan yang lebih menyeluruh tentang bagaimana seharusnya kita bergerak ke depan. Akhir kata, saya berharap diskusi ini akan lancar seperti yang kita rencanakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Saudara Ohe Sunapoy, silakan. Terima kasih Akbar Faisal, seorang pemikir, seorang pemberani, dan seorang pemula. Oke, pemirsa, mari kita mulai. I don't believe in charity, I believe in solidarity. Eduardo Galeano. Jakarta dengan seluruh polemiknya adalah sebuah kota yang sangat unik. Hampir 500 tahun kota ini terbentuk bukan karena sebuah desain, tetapi karena sebuah pergerakan dari dalam yang digagas oleh masyarakatnya sendiri. Masyarakat itu adalah yang menciptakan fenomena, norma di dalamnya, yang akan nanti menentukan nilai-nilai yang berjalan di dalamnya. Kemudian Emily Durkheim pernah mengatakan begini, setiap generasi baru dipelihara oleh pendahulunya, karena itu yang terakhir harus ditingkatkan untuk meningkatkan penggantinya dan gerakan ini melingkar. Apakah kota ini dibentuk atas dasar atau pidato-pidato yang penuh dengan narasi-narasi promis atau premis? Atau apakah juga kota ini dibangun atas dasar ceramah-ceramah yang penuh harapan atau gerakan-gerakan semiotik? Saya Oheo Sinapoy sebagai moderator di dalam acara tajuk yang kita akan bahas hari ini adalah rilis survei kohesi sosial mengukur polarisasi dan kohesi sosial di Jakarta. Bersama kita sudah hadir pembicara pertama Zulfikar Amir PhD. Selamat datang di Indonesia. Terima kasih Pak Ohio. Ya, beliau adalah Associate Professor dan pakar sosiologi bencana di Nanyang Technology University. S3 beliau adalah Roslier Technological Institute, New York ya. Ya. Beliau adalah seorang pakar yang sekarang mengajar di University Nanyang Technological University Singapura. Kemudian pembanding dan pengamat selanjutnya adalah Andi Ucok Sinulingga, my friend, my best. Selamat pagi, Ohio Sinapoy. Terima kasih. Beliau adalah founder kolaborasi Warga Jakarta, juga seorang politisi sebuah partai besar dan yang mengerti tentang selak-beluk perkembangan, pergerakan, dan kultur dari politik Indonesia yang ada. Selanjutnya adalah Dr. Sawedi Muhammad. Selamat pagi Pak Edi, saya panggil Bung Edi ya. Beliau adalah seorang dosen ya di Universitas Hasanuddin, alumni dari UNM Malaysia ya. Oh Makassar, sorry, UNM Makassar. S2 Ateneo Filipina. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan diskusi yang kita rancang hari ini. Semoga mendapat manfaat dan bagi seluruh pemirsa, mudah-mudahan ada manfaat dan banyak ilmu tambahan yang kita dapatkan. Silakan, Dr. Zulfikar Amir. Terima kasih Bang Ohio. Saya berdiri aja kali ya. Ya silakan. Bisa dipasangin nggak slide-nya?
Jadi selamat pagi teman-teman yang menyaksikan acara seminar ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di ruang-ruang digital. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Nagara Institute yang sudah memfasilitasi acara ini, dan khususnya kepada Bang Akbar Faisal yang memiliki minat yang sangat besar dari hasil survei yang saya lakukan gitu. Jadi sebelum saya menjelaskan hasil surveinya, ada beberapa disclaimer yang perlu saya tekankan di sini. Pertama adalah bahwa hasil survei ini itu adalah merupakan bagian dari studi saya yang saya lakukan terkait dengan kapasitas masyarakat Jakarta di dalam merespon bencana. Oke. Karena background saya adalah sosiologi bencana, jadi saya melihat permasalahan kohesi sosial sebagai suatu kondisi sosiologis di masyarakat Jakarta untuk memahami bagaimana interaksi antar warga yang ada di Jakarta. Jadi sebenarnya studi ini atau survei ini itu tidak specifically terkait dengan polarisasi politik. Jadi ini bukan survei polarisasi politik, tapi polarisasi sosiologis. Ada perbedaan yang sangat mendasar di sini gitu. Nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut perbedaan antara polarisasi politik dan polarisasi sosiologis. Dan kedua adalah bahwa studi ini itu kami lakukan bekerja sama dengan Pemprov DKI. Jadi memang waktu itu karena kepentingannya adalah untuk memahami resiliensi atau ketahanan masyarakat Jakarta, kita bekerja sama dengan Diskominfotik. Lanjut slide. Jadi ini harus saya jelaskan terlebih dahulu biar jelas siapa saja yang terlibat dan bagaimana prosesnya. Jadi saya sebagai lead researcher kemudian dibantu sama beberapa riset assistant dari Pemprov DKI khususnya UPT Statistik. Lalu kemudian perlu saya jelaskan bahwa bahwa kegiatan survei ini itu dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Singapura yang memberikan grant melalui Academic Research Fund Tier 1 yang saya terima di NTU. Jadi ini adalah murni riset akademik ya, yang tujuannya adalah untuk melihat peta kohesi sosial di Jakarta. Kenapa Jakarta? Nah, ini menarik ya. Karena kalau kita bicara tentang kohesi sosial, memang kita bisa melihatnya dari berbagai tingkatan, berbagai level. Tetapi menurut saya pada level urban atau pada level kota, kohesi sosial itu jauh lebih akurat. Kita bisa aja bikin survei kohesi sosial pada level nasional gitu. Tetapi dia tidak bisa menangkap interaksi-interaksi yang terjadi pada level mikro secara lebih padat gitu. Makanya kita melakukan survei ini pada level perkotaan, karena disitulah kita bisa melihat interaksi itu secara lebih lebih presisi. Lanjut. Nah, mungkin selama beberapa tahun terakhir kita selalu bicara tentang polarisasi ya, dan tentu ini adalah impact dari bukan konstelasi, impact dari friksi politik yang terjadi khususnya di Jakarta ini pasca Pilgub DKI 2017. Dan orang selalu mengkaitkan polarisasi ini dengan identitas politik dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya selama ini belum ada penjelasan yang sangat yang objektif dan sangat dalam mengenai apa sih sebenarnya polarisasi itu. Di mana dia terjadi, kenapa dia terjadi, dan polarisasi antara siapa dengan siapa gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya jawab dari hasil survei yang kita lakukan untuk memetakan kohesi sosial. Jadi pertanyaannya, apakah benar masyarakat Jakarta itu terpolarisasi? Lalu kemudian kalau misalnya memang terjadi polarisasi, gimana kita mengukurnya gitu secara objektif? Lalu kemudian kalau misalnya polarisasi itu benar-benar ada, di area mana sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari polarisasi itu muncul? Dan bagaimana warga Jakarta itu menghadapi atau bernegosiasi dengan sesama warga DKI ketika polarisasi ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kita coba jawab, yang kemudian kita cari penjelasannya dari survei kohesi sosial. Slide.
Nah, konsep kohesi sosial itu bukan hal yang baru di dalam ilmu sosiologi. Itu sesuatu yang sudah sering dipakai ya. Tetapi satu hal yang menarik adalah bahwa framework kohesi sosial itu sering dipakai untuk melihat bagaimana masyarakat urban itu memiliki kemampuan untuk hidup bersama yang kemudian menjadi landasan buat mereka membangun sebuah komunitas atau masyarakat yang sejahtera, yang damai, yang yang produktif dan sebagainya gitu. Jadi ini framework secara luas dari konsep kohesi sosial. Mundur lagi ya. Jadi kohesi sosial itu adalah bagian atau elemen yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat perkotaan dan dia memfasilitasi kehidupan sosial sehari-hari ya. Dan dari sinilah kita bisa melihat pattern atau pola dari interaksi antara individu dan komunitas di masyarakat perkotaan gitu. Dan satu lagi yang saya mau sebutkan bahwa kalau kita bisa mengukur kohesi sosial maka kita mampu mengungkap polarisasi yang memang terjadi di antara komunitas-komunitas urban. Jadi ini adalah jembatan menuju ke sana gitu. Jadi kohesi sosial itu sebagai proxy yang kita pakai untuk mengukur mengukur polarisasi. Slide. Jadi tujuan dari survei kita itu pertama adalah untuk mengukur variabel kohesi sosial pada level individu ya di masyarakat Jakarta. Lalu kemudian yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor apa aja yang menjadi penentu di dalam pembentukan kohesi sosial di dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta. Dan ketiga adalah untuk menganalisa tingkat kedalaman polarisasi yang terjadi di Jakarta dengan menggunakan kohesi sosial sebagai proxy. Jadi artinya kita sebenarnya tidak mengukur polarisasi di sini. Yang kita ukur adalah kohesi sosial yang kemudian menjadi proxy untuk mengetahui polarisasi itu terjadi di mana saja gitu. Oke, slide. Jadi ada 4 premis ya yang saya pakai untuk membuat argumen mengenai polarisasi melalui kohesi sosial. Pertama adalah polarisasi itu terjadi ketika masyarakat itu benar-benar terbelah. Ya, dan terbelahnya itu kelihatan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Lalu kemudian polarisasi ini itu terindikasi dari munculnya jarak sosial antar kelompok-kelompok masyarakat. Nah, jarak sosial ini social distance berbeda dengan social distancing ya. Kalau social distancing kan fisikal, kalau ini lebih ke sosial gitu. Lalu kemudian analisa sosial kohesi sosial ini bisa mendeteksi gejala-gejala yang muncul di masyarakat yang menjadi indikasi bahwa terjadi polarisasi baik pada level mikro maupun pada level komunitas. Dan terakhir dan ini menjadi argumen utama bahwa semakin tinggi semakin kuat kohesi sosial suatu masyarakat ya, semakin kecil kemungkinan polarisasi terjadi. Nah, itu. Jadi argumennya di situ. Ketika kita mendapatkan kondisi kohesi sosial yang tinggi berarti kemungkinan terjadinya polarisasi sosial itu semakin rendah. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan coba menjelaskan frameworknya. Karena kan saya seorang akademisi ya, Bang, seorang sosiolog. Jadi ketika kita bikin argumen, kita mendapatkan data, kita harus punya framework. Ya, semacam kacamata untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat. Nah, frameworknya itu adalah ini. Jadi seperti saya bilang tadi, kohesi sosial itu sebenarnya bukan hal yang baru di dalam ilmu sosiologi ya, khususnya urban sosiologi. Banyak konsep kohesi sosial yang dikembangkan oleh para sosiolog dunia. Di sini saya mengambil 5 variabel utama yang bisa saya ukur. Sebenarnya variabel itu banyak banget. Tapi 5 variabel utama ini yang saya bisa ukur di Jakarta. Pertama itu adalah trust, ya, kepercayaan. Kedua adalah insertion, penyatuan. Ketiga adalah reciprocity, itu di arah timbal balik, ya, perilaku timbal balik. Keempat itu recognition. Yang terakhir itu adalah participation. Jadi saya mengukur kohesi sosial di Jakarta berdasarkan 5 variabel ini. Dan kemudian
pengukuran ini kita korelasikan dengan 4 kondisi sosial. Ini menarik, 4 kondisi sosial yang menjadi nafas kehidupan urban di Jakarta. Pertama itu terkait dengan public safety, ya, keselamatan umum, ya, keamanan umum, ya, keselamatan umum. Kedua, social mobility, ini yang paling penting. Ketiga, religious identity, ya, identitas keagamaan. Dan keempat adalah ethnic identity. Nah, sebenarnya di dalam studi saya, ya, yang kita lakukan ini, korelasi, faktor-faktor korelasinya banyak sebenarnya, lebih dari ini. Tapi biar kita tidak bosan, ya, jadi saya fokus pada 4 aja yang menurut saya paling relevan untuk kita bicarakan di dalam forum ini, gitu. Nah, untuk survei ini kita melakukan sampling design dengan menggunakan metode stratified random sampling, di mana Jakarta kita bagi berdasarkan 5 kota madya, ya. 5 kota madya yang kemudian kita bagi lagi menjadi 44 kecamatan. Jadi level yang paling bawah itu adalah kecamatan. Dari 8,4 juta total populasi Jakarta yang eligible atau layak untuk dijadikan responden, kita mendapatkan 2.052 responden dengan margin of error 2,2%. Jadi ini adalah hitungan-hitungan sampling desain kita berdasarkan pendekatan yang kita pakai. Lanjut. Nah, sedikit latar belakang demografi dari responden kita. Pertama dari segi gender, perempuan 50, laki-laki 49%. Oke. Lanjut. Religion, ya, dari agama, kita mendapatkan responden 94% Muslim, Kristen Protestan 3,76, Katolik 0,68, Buddha 0,05 dan lainnya sisanya gitu. Nah, sedikit catatan penting dari sampling kita dari aspek agama, memang sedikit oversample untuk untuk kelompok Muslim, ya. Karena secara statistik sebenarnya jumlah Muslim di Jakarta itu 84%. Jadi ini perlu kita jadikan catatan supaya kita bisa lihat gitu margin errornya seperti apa gitu ketika kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat keagamaan. Lanjut. Nah, tapi dari segi usia dan edukasi itu tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi real dari populasi Jakarta. Jadi ini adalah usia responden kita, kemudian pendidikan di mana mayoritas itu memang lulusan SMA. Ya, lanjut. Ini pekerjaan mereka, ya. Jadi memang sangat variatif. Oke, terus monthly income juga ini cukup mewakili kondisi ekonomi dari masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Lalu kemudian 70% responden kita itu adalah mereka yang lahir di Jakarta. Jadi mereka punya ikatan emosional yang cukup tinggi. 30% lahir di luar Jakarta. 87% itu mereka adalah yang besar di Jakarta. Jadi semakin kuat ikatan emosional mereka. Sisanya 13% kaum pendatang, ya. Lanjut. Marital status, ya, sebagian besar sudah menikah. Lalu kemudian sebagian besar sudah punya anak 1-2. Jadi respon kita sebagian besar adalah dewasa yang sudah menikah gitu. Lanjut. Nah, ini juga informasi yang sangat penting karena ketika kita bicara tentang kohesi sosial kita ingin tahu mereka itu tinggalnya di mana dan dalam kondisi seperti apa. Jadi sebagian besar responden kita itu tinggal di rumah milik penuh, ya. Artinya mereka bisa dibilang cukup cukup mapan, ya. Lalu kemudian sebagian besar itu amazingly, ya, responden kita tinggal di rumah tapak, tanah dengan bangunan. Ini kondisi urban Jakarta memang yang kalau kita lihat itu masih perlu diubah gitu. Karena kalau kota-kota besar mestinya sebagian besar penduduk itu mestinya tinggal di perumahan vertikal, ya. Tapi di kondisi Jakarta masih jauh dari situ gitu. Oke, lanjut. Ini ke lokasi mereka tinggal dari segi dwelling kondisi fisik, ya.
Kenapa kita perlu tahu? Karena dari sini kita bisa memetakan interaksi mereka. Mereka yang tinggal di gang yang hanya bisa dilewati motor itu akan punya perilaku dan ikatan kohesi sosial yang berbeda dengan mereka yang tinggal di jalan raya. Karena semakin jauh antara tetangga, sementara yang di gang itu lebih dekat, ya kan? Jadi ini bisa kita petakan gitu. Oke. Nah sekarang saya mau bicara tentang data dan analisa dari hasil survei ini. Ada berapa menit lagi Bang? Saya punya waktu. Lanjut aja terus ya. Oke, 20 menit boleh lah. Oke, sip. Oke. Nah, ini saya akan memaparkan data dari survei kita, ya. Silakan. Nah, ini adalah data secara keseluruhan. Tadi kan saya bilang bahwa kita menggunakan framework kohesi sosial berdasarkan 5 variabel, ya. Jadi trust, recognition, reciprocity, participation, insertion. Nah, trust itu ada 2 elemen. Pertama, pertanyaan mengenai seberapa percaya mereka menitipkan rumah mereka ke tetangga. Ya. Dan kedua adalah berapa banyak jumlah tetangga, jumlah keluarga yang mereka kenal di sekitarnya gitu. Nah, itu yang kita ukur. Ya, jadi sangat detail, sangat praktis gitu. Kedua mengenai recognition, sejauh mana mereka bergaul dengan tetangga, lalu kemudian seaktif apa mereka di komunitas di perumahan mereka tinggal, ya. Nah, reciprocity itu terkait dengan bagaimana mereka membantu orang sekitar dan bagaimana mereka dibantu oleh orang sekitar mereka gitu. Jadi ini bukan hubungan keluarga ya, tapi hubungan komunitas ya. Ini participation itu adalah sejauh mana mereka memberikan sumbangan ke komunitas sekitar mereka dan bagaimana mereka merasa punya tanggung jawab terhadap komunitas di mana mereka tinggal. Dan terakhir itu adalah insertion yang mencakup 2 hal, senyaman apa mereka tinggal di komunitas itu dan seberapa dalam mereka diterima oleh komunitas mereka berada gitu. Nah, ini adalah data agregat dari seluruh responden kita, ya, dari setiap pertanyaan yang kita tanyakan di dalam survei itu. Dan hasilnya adalah 67,6% responden ya mengatakan bahwa mereka memiliki ikatan kohesi sosial yang kuat. Jadi ini adalah data agregat. Jadi ada 49% warga DKI yang memiliki ikatan kohesi sosial yang kuat dan 18,1% yang sangat kuat. Ya, kalau 26,7 ini tengah-tengah, kadang kuat, kadang tidak. Nah, ada sekitar 5,7% yang memiliki kohesi sosial yang lemah. Jadi overall bisa kita bilang bahwa masyarakat Jakarta itu memiliki kohesi sosial yang tinggi. Ya, ini kesimpulan pertama. Secara agregat kita bisa katakan bahwa kohesi sosial di Jakarta itu tinggi. Oke, 67,6%. Oke, slide. Nah, ini adalah peta kohesi sosial di 44 kecamatan. Jadi kita petakan gitu. Kecamatan mana yang kuat, kecamatan mana yang lemah gitu. Jadi dari 10 pertanyaan kita kasih skor, lalu kemudian kita kasih indeks dari setiap kecamatan dan kita kasih warna yang berbeda sesuai dengan skor mereka. Dan kita bisa lihat bahwa di 3 pertanyaan terakhir itu skornya tinggi. Kecuali ini satu, Pademangan. Ya, jumlah keluarga yang dikenal itu sedikit banget gitu. Nah, sisanya itu relatif di tengah. Dan yang 2 pertanyaan pertama itu relatif tinggi. Jadi ini kita bisa petakan. Kohesi sosial di Jakarta itu kondisinya seperti ini berdasarkan wilayah geografis. Oke, lanjut. Nah, tapi kita perlu lihat lagi secara dalam ya data dari ini gitu. Dan di sini saya ingin nunjukin 2 faktor ya, 2 variabel utama yaitu tingkat kepercayaan. Yang pertama itu seberapa percaya Anda menitipkan rumah Anda kepada tetangga dan orang-orang di sekitar tempat tinggal Anda. Nah, ada sekitar 60% warga DKI yang sangat percaya dengan tetangga mereka dan itu adalah indikasi dari kohesi sosial yang kuat.
Jadi kalau misalnya mereka mau pergi, titip rumah, atau misalnya ada anaknya, mau apa, titip ke tetangga. Nah, dan ini adalah suatu kondisi yang kondisi sosial yang sehat. Karena kita saling membantu satu sama lain. Berbeda misalnya kalau Anda tinggal di New York, nggak bisa gitu nitip sama tetangga. Tetangganya pasti nggak mau, ya kan? Bahkan di Singapura pun juga tidak gampang untuk meminta tolong kepada tetangga untuk menitipkan rumah, apalagi ya seperti itu gitu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita jaga, kita perlu rawat gitu. Nah, kemudian ini menarik juga ya, pertanyaan mengenai berapa banyak keluarga yang Anda kenal di sekitar tempat tinggal Anda. Dan pertanyaan paling banyak itu adalah lebih dari 10 keluarga. Itu amazing gitu. Berarti orang Jakarta itu bergaul dengan tetangganya itu sangat aktif. Jadi mereka tahu gitu ada 10 keluarga di sekitar mereka gitu. Ya kan? Tentu data ini akan menarik kalau misalnya kita lihat tempat tinggal mereka, apakah tinggal di apartemen atau di rumah gang dan sebagainya, pasti beragam gitu ya. Tapi secara keseluruhan ya 72,76% warga DKI itu mengenal tetangga lebih dari 10 keluarga. Oke, lanjut. Nah, insertion ini menarik juga. Kalau kita lihat ya, untuk pertanyaan seberapa nyaman Anda merasakan tinggal bersama komunitas di mana Anda tinggal. Ada sekitar 90% warga DKI itu udah nyaman dengan tempat tinggal mereka. Artinya mereka diterima, ya. Dan ini konsisten dengan pertanyaan seberapa nyaman Anda merasa diterima oleh komunitas di tempat tinggal mereka. Jadi 90% itu merasa nyaman, ya udah. Saya tinggal di sini, tetangga saya baik, saya ngobrol dan sebagainya gitu. Oke, tapi coba kita lihat data berikutnya ya. Slide. Nah, ini saya cross tab dengan religious identity di Jakarta. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelompok di dalam kuesioner kita. Tetapi yang perlu kita lihat yang ini aja, bagian yang ini ya. Yang ini bisa kita hiraukan lah, ya, yang kepercayaan tradisional karena memang tidak ada responden, kemudian tidak beragama dan tidak ingin menjawab. Yang ini kita lihat ya. Nah, ada angka di mana beberapa orang itu sangat tidak percaya untuk menitipkan rumah mereka. Untuk kalangan Islam itu 4,3%. Ya. Nah, untuk Kristen Protestan itu 10%. Lalu kemudian Katolik lebih tinggi lagi, 14%. Nah, Buddha 8,3% gitu. Ini menarik sebenarnya yang perlu kita lihat. Dua bar yang sebelah kiri. Seberapa besar. Dan itu menunjukkan keberagaman tingkat kepercayaan berdasarkan kelompok keagamaan. Nah, ini menarik. Kenapa? Kenapa ini bisa tinggi gitu? Ya kan, kenapa ini bisa tinggi? Gitu. Lanjut. Untuk pertanyaan kedua, seberapa nyaman Anda merasa diterima oleh komunitas berdasarkan agama? Ya, Islam mungkin ada yang sedikit yang tidak nyaman. Nah, yang Kristen Protestan ada yang sangat tidak nyaman muncul di sini. Yang Katolik tingkat ketidaknyamanannya tinggi. Ya. Nah, Buddha itu aman, ya, dan sebagainya gitu aman gitu. Tapi ini menarik nih dilihat ini, ya kan, gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk public safety ini adalah satu faktor lain yang kita korelasikan dengan kohesi sosial. Ini menarik untuk kita simak juga karena ketika kita bicara tentang ruang urban, ya, kita bicara tentang bagaimana masyarakat atau individu yang ada di ruang urban itu merasa aman, baik dalam tinggal di tempat mereka, di tempat tinggal mereka maupun beraktivitas hari-hari. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 faktor yang kita ukur ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini itu ini aja 1, 2, 3, 4, 5 faktor. Yang lain itu tingkat persepsi resiko bencana ya. Ada kebakaran, terorisme, tsunami, wabah dan sebagainya gitu. Tapi ini menarik. Seberapa aman mereka tinggal di rumah ya. Memang relatif tinggi, seberapa aman mereka tinggal di perumahan mereka itu juga tinggi, keluar rumah itu juga tinggi, transportasi umum tinggi, nah keluar malam yang agak rendah dan sisanya punya pola yang sama. Coba lanjut.
Nah, tapi secara keseluruhan kita bisa bilang bahwa masyarakat Jakarta itu merasa aman tinggal di Jakarta. 62,3% responden mengatakan mereka aman dan sangat aman. Jadi ada sekitar 62% ya responden mengatakan mereka tinggal di Jakarta itu dengan rasa aman. Ada 32 yang antara aman dan tidak aman, dan sisanya itu 5,4% yang tidak aman. Nah, ini menarik juga karena persepsi publik tentang tingkat keamanan di mana mereka tinggal itu bisa menjadi indikasi seberapa besar tingkat misalnya kriminalitas, tingkat aktivitas masyarakat di dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Oke, lanjut. Dan ini tabel dari semua kecamatan yang kita survei ya. Jadi kita bisa lihat nih secara keseluruhan gitu, setiap kecamatan tingkat public safety-nya itu seperti apa. Nah, yang menarik yang 4 pertama ini relatif tinggi ya. Mereka merasa aman tinggal di rumah, aman tinggal di daerah perumahan mereka ketika berada di luar rumah dan ketika menggunakan transportasi umum. Cuma ini aja keluar malam hari nih yang relatif rendah. Kalau kita lihat ya relatif merah gitu. Nah, sisanya itu persepsi risiko bencana. Tentu yang paling tinggi itu ya ini risiko penyakit menular ya. Pasca Covid tentu tingkat persepsinya tinggi. Lanjut. Nah, saya penasaran untuk melihat gimana tingkat keamanan ini berdasarkan identitas keagamaan. Nah, kalau kita lihat itu memang relatif sama ya. Nah, dan ada 3 kelompok besar ini, Islam, Kristen, dan Katolik juga relatif sama. Walaupun untuk Kristen Protestan itu ada responden yang masuk dalam kategori sangat tidak aman gitu di sini gitu. Tapi kalau kita lihat polanya relatif sama. Oke, lanjut. Nah, social mobility ini juga menarik karena kita ingin tahu seberapa besar kesejahteraan orang-orang Jakarta itu didapatkan antar generasi ya. Jadi ada 3 pertanyaan, misalnya apakah mereka kondisi sosial ekonomi mereka lebih baik daripada orang tua mereka pada saat pada usia yang sama. Kemudian seberapa optimis mereka dan seberapa jauh kualitas kehidupan di Jakarta dibandingkan 10 tahun yang lalu. Lanjut. Dan ini adalah data agregat. Jadi kalau kita bicara tentang social mobility, ada sekitar 70% lebih ya, atau bahkan 80% warga DKI itu usia menikmati mobilitas sosial yang tinggi. Dan ini ya mungkin sangat jelas ya kenapa. Ya ini yang jadi alasan banyak orang untuk datang ke Jakarta karena mereka ingin memperbaiki kehidupan sosial ekonomi mereka gitu, dan faktanya memang seperti ini gitu. Lanjut, ini adalah data dari social mobility di kecamatan-kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang sangat rendah ya, kasihan ya. Jadi ini yang perlu diberi perhatian lebih oleh Pemprov mestinya. Lanjut. Nah, kemudian saya cross tab dengan agama. Nah, ini menarik sebenarnya, dan sekali lagi 3 kelompok besar ini punya pola data yang sedikit berbeda, khususnya yang Katolik gitu. Ada beberapa responden Katolik yang kondisi sosial ekonomi mereka itu jauh lebih buruk sekarang dibanding orang tua mereka gitu. Sementara yang kelompok Islam dan kelompok Kristen Protestan relatif sedikit ya. Tapi memang kalau kita lihat jauh lebih banyak yang kondisinya itu jauh lebih baik gitu. Ya, baik untuk Katolik, Kristen Protestan dan Islam, dan sisanya itu mirip. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke identitas keagamaan. Seberapa jauh sebenarnya identitas keagamaan di masyarakat DKI itu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan yang kita tanyakan di dalam survei ini untuk mengukur identitas keagamaan ya. Dan coba slide agregatnya seperti ini. Ini menarik nih, Bang. Karena
selama ini kita bilang orang Jakarta itu religius. Ya kan ada yang mengatakan begitu gitu. Ya, rajin ke gereja, rajin ke masjid dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya data di sini ya 33 tambah 4 sekitar 37% warga DKI itu sebenarnya tidak religius. Ya. Dan 52% mayoritas itu yang yang moderat lah. Kadang religius, kadang tidak gitu. Hanya sedikit sebenarnya ada sekitar 8,7% yang bisa dikategorikan sebagai religius. Jadi ini menarik gitu. Jadi ini kita bisa kaitkan dengan pola kehidupan mereka ya dalam kehidupan sehari-hari antara mereka yang cenderung konservatif secara keagamaan dan cenderung liberal dalam hal keagamaan gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya sebagian besar orang Jakarta itu ya berada di tengah-tengah dan ada sekitar 37% yang cenderung liberal gitu dalam cara mereka memandang peran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini kita petakan lagi ya. Dan ini menarik juga, Bang. Kalau misalnya kita lihat ya, ada 4 pertanyaan ya. 3 pertanyaan pertama itu terkait dengan terkait dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Devoting. Ya betul, devotion ya. Nah sisanya itu hubungan mereka dengan orang lain. Kalau kita lihat memang kecenderungannya tinggi. Jadi mereka taat, tetapi ketika berurusan dengan kehidupan sosial mereka itu lebih rileks. Ya, misalnya apakah faktor agama itu penting dalam aktivitas bisnis? Sebagian besar mengatakan tidak perlu, gitu. Apakah mereka mau nyaman misalnya mengucapkan hari raya beda agama? Ya kita lihat sini relatif oke gitu loh, ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat jadi kondisinya seperti itu gitu. Nah ini kemudian saya cross check lagi dengan agama dan ada 3 kelompok besar ya yang memiliki pola respon yang sedikit berbeda gitu. Tapi selalu aja ada orang yang kalau merah itu sangat religius. Jadi ini pertanyaan terkait dengan apakah Anda setuju agama adalah urusan publik, ya kan? Untuk di kalangan Islam ada sekitar 20% mengatakan ya agama itu harus diurus sama negara gitu. Relatif sedikit untuk Kristen Protestan, relatif besar untuk Katolik. Kalau Buddha Hindu ya 100% tergantung situasi dan yang lainnya itu mungkin terlalu kecil ya datanya. Tapi yang menarik ini gitu. Tapi kalau kita lihat memang yang paling tinggi adalah mereka yang menganggap bahwa ya agama itu urusan privat gitu. Ya. Tidak perlu diintervensi oleh pemerintah. Walaupun memang masih ada kelompok yang menganggap bahwa ya agama itu urusan negara, harus diintervensi. Oke, nah kita masuk ke dimensi berikutnya itu identitas etnik. Ini menarik kenapa? Karena ketika kita bicara tentang politik identitas, ya secara sosiologis itu identitas sebenarnya kan memiliki banyak aspek. Tetapi yang utama itu adalah 2, agama dan etnik. Karena itu kita masukkan juga di sini gitu. Jadi ada 3 faktor yang kita lihat, kita ukur. Pertama kepentingan etnisitas, kedua kepentingan etnisitas dalam tempat tinggal, dan kemudian kepentingan etnisitas dalam rekan bisnis atau aktivitas sehari-hari. Dan overall kalau kita lihat di sini ini menarik ya Bang ya. Karena ternyata identitas etnik itu lebih kuat daripada identitas keagamaan. Ya. Jadi ada sekitar 49% ya atau 50% responden yang mengatakan bahwa identitas etnisitas itu sangat penting di dalam kehidupan mereka sehari-hari. 24% itu yang moderat dan ada sekitar 23% yang mengatakan identitas etnisitas saya tidak penting gitu. Jadi ini overall yang menarik. Lanjut. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting juga. Kita menanyakan apakah ada kelompok etnik tertentu yang Anda tidak suka. Jadi ini kita bicara tentang sentimen etnisitas ya. Dan menarik memang 87% responden mengatakan tidak ada.
Saya nggak mau orang Batak, mau orang Bugis, mau orang Papua, saya nggak peduli. Tapi ada 12% loh, 12,4% yang mengatakan mereka punya ketidaksukaan dengan kelompok etnis tertentu. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak bisa kita hindari juga ya. Tetapi kita perlu was-was gitu, karena masih ada sentimen anti etnik yang muncul dari data kita. Lanjut. Ini adalah identitas etnik berdasarkan wilayah geografis mereka kalau kita lihat ya. Sini. Lanjut. Dan kemudian kita cross check dengan keagamaan. Dan kalau kita lihat sekali lagi tiga kelompok besar ini itu relatif sama gitu. Ada yang menganggap etnisitas mereka penting, ada yang menganggap etnisitas tidak penting, ya. Nah, kalau misalnya mereka menganggap etnisitas penting, biasanya mereka terkait dengan faktor keagamaan juga gitu. Sementara Hindu itu relatif tidak penting, Buddha ada yang cukup penting ya. Jadi kalau kita lihat ini menarik nih Buddha nih, ya, bahwa etnisitas itu cukup penting dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah, lebih banyak gitu ya. Ini yang perlu kita catat. Oke, lanjut. Nah, ada 2 pertanyaan tambahan yang ingin saya ungkap dalam survei ini. Pertama terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi publik ya. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 institusi publik yang kita ukur tingkat kepercayaan masyarakat. Pertama itu adalah Polri, kedua TNI, ketiga Satpol PP, keempat pegawai pemerintah, kelima pejabat pemerintah. Jadi kita pisahkan ya pegawai sama pejabat. Dan terakhir itu parlemen, DPRD. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi mana, Bang? Paling tinggi itu adalah pegawai pemerintah. Jadi menarik nih. Dan ini prestasi Pemprov ya secara jangka panjang ya, bagaimana mereka membangun institusi kepemerintahan di mana masyarakat itu memiliki tingkat kepercayaan tinggi kepada pegawai pemerintah gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada sekitar 80% yang percaya dengan pegawai pemerintah DKI. Lalu kemudian diikuti oleh pejabat pemerintah. Jadi tingkat kepercayaan pejabat pemerintah juga tinggi. Ya. Lalu kemudian berikutnya itu adalah menarik ya, ada Satpol PP juga tinggi ya. Saya nggak tahu mungkin ini agak kontroversial ya, tergantung masyarakat melihatnya gitu ya. Lalu kemudian TNI juga tinggi. Nah, yang paling rendah mana? Yang paling rendah itu adalah Polri ya, sama DPRD. Kalau kita lihat, nah yang perlu kita lihat ini sebenarnya angka ini Bang. 1 dibanding 4,8. Ini adalah rasio antara yang percaya dan tidak percaya. Ini 1,1 banding 4,8. Ini 1 banding 20. Ini 1 banding 11. Ini 1 banding 32. Ini 1 banding 16. Ini 1 banding 2,9. Nah yang paling tinggi itu kan ini ya, pegawai pemerintah. Diikuti oleh TNI, lalu kemudian pejabat pemerintah, lalu kemudian Satpol PP, lalu kemudian Polri, ya, lalu yang terakhir itu adalah DPRD, 1 banding 2,9 gitu. Jadi ini menarik untuk melihatnya. Jadi institusi publik kita juga bisa belajar dari sini. Oh ternyata tingkat kepercayaan publik itu segini gitu. Oke, dan terakhir adalah, nah ini pertanyaan bonus ya. Apa pendapat warga DKI mengenai pemindahan ibu kota ya, dan kita ukurnya itu berdasarkan kira-kira dampak positif dan negatif dari pemindahan ibu kota, dan sebagian besar ya hampir 50% mengatakan they don't care. Tidak ada dampaknya gitu ya, 50% mengatakan gue masa bodoh. Nah ada juga yang 23% yang mengatakan cukup negatif dan 8,7% yang sangat negatif. Jadi ada juga yang merasakan dampaknya secara negatif ya. Tapi juga ada juga yang merasakan manfaatnya gitu.
ada sekitar 17% mengatakan mereka akan menikmati pemindahan ibu kota gitu. Saya nggak tahu ini siapa nih, mungkin pegawai pemerintah pusat, I don't know lah. Ya kan. Tapi 50% orang DKI bilang ya udah pindah-pindah aja gitu. Seperti itu gitu. Oke, lanjut. Nah, ini cross tabulation, jadi 2 menit lagi Bang ya. Ya, silakan. Oke, lanjut. Nah, ini menarik karena kita mau melihat korelasi antara variabel-variabel yang kita ukur. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu adalah kohesi sosial dengan public safety. Dan hasil dari analisa korelasi kita itu menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara public safety dan kohesi sosial. Semakin tinggi public safety di masyarakat, semakin tinggi kohesi sosial. Jadi ini penting gitu. Jadi keselamatan publik itu dan keamanan publik itu perlu diperkuat supaya dia akan memperbaiki atau meningkatkan tingkat kohesi sosial di masyarakat. Lanjut. Nah, ini adalah kohesi sosial dengan income. Nah, ini menarik juga nih, ya. Jadi korelasinya itu adalah negatif. Maksudnya apa? Maksudnya semakin tinggi income seseorang, semakin rendah kohesi sosialnya gitu. Jadi orang-orang yang berada di level bawah justru memiliki tingkat kohesi sosial yang lebih tinggi dibanding yang atas gitu. Nah, implikasinya apa? Ya kita mungkin nggak bisa bilang, oh ya kalau gitu lu jangan kaya dong. Ya enggak. Tapi bagaimana supaya kelas menengah atas itu bisa bergaul dengan sesama mereka secara lebih aktif. Supaya kohesi sosialnya juga meningkat gitu. Oke, lanjut. Kohesi sosial dengan social mobility juga itu punya korelasi yang sangat positif ya. Semakin tinggi mobilitas sosial, semakin tinggi kohesi sosial. Lanjut. Nah, ini menarik nih. Dan ini catatan penting. Bahwa analisis korelasi kita itu menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara identitas keagamaan dengan kohesi sosial. Jadi semakin religius seseorang itu belum tentu kohesi sosialnya semakin tinggi. Atau semakin tidak religius seseorang itu tidak berarti kohesi sosialnya semakin tinggi. Jadi tidak ada korelasi secara statistik dari data kita. Lanjut. Nah, yang menarik justru identitas etnik itu memiliki korelasi positif. Semakin kuat dia memiliki identitas etnisitas, makin kuat dia berkohesi dengan orang lain gitu. Ini menarik. Jadi komunitas-komunitas Jakarta itu banyak yang muncul dan berkembang dan kemudian tumbuh menjadi kantong-kantong kohesi sosial berdasarkan kelompok etnik. Misalnya orang Bugis, misalnya orang Madura, ya, orang Tegal, itu menarik tuh. Iya kan? Oke, lanjut. Nah, ini ada kesimpulan dari seluruh data yang kita dapatkan dari survei ini dengan menggunakan framework kohesi sosial. Pertama, kesimpulannya adalah bahwa kita bisa mengatakan kohesi sosial di kalangan warga DKI itu relatif kuat, ya, dari data agregat yang kita pakai. Lalu kemudian peran identitas keagamaan itu peran identitas keagamaan itu penting, tetapi korelasinya terhadap kohesi sosial itu tidak signifikan secara statistik. Ketiga, identitas etnik itu memiliki peran yang bahkan lebih kuat di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dan dia memiliki korelasi positif terhadap kohesi sosial dan artinya warga DKI itu cenderung membangun kohesi sosial dalam komunitas etnik mereka. Yang nomor 4 adalah, nah kalau kita lihat yang seperti kita diskusikan tadi, ada beberapa area di mana kita bisa melihat indikasi keterbelahan dalam keterbelahan dalam hal keagamaan dan etnisitas. Tetapi ini tidak terlalu kuat. Tapi potensi itu ada, ya. Potensi yang tadi misalnya tentang kenyamanan tinggal bersama komunitas dan sebagainya. Dan terakhir, nah ini adalah kesimpulan terakhir yang ingin saya tekankan di sini bahwa kita bisa bilang polarisasi di Jakarta itu tidak muncul sebenarnya. It's hardly present di dalam interaksi sosial sehari-hari, ya. Tetapi tetap ada potensi yang bisa memunculkan polarisasi ini karena adanya beberapa aspek dalam kehidupan sosial yang mengindikasikan keterbelahan gitu. Tapi secara keseluruhan
Polarisasi itu nggak ada sebenarnya, karena kohesi sosial di Jakarta itu relatif tinggi. Ya, segitu Bang. Oke. Sorry kalau kelamaan. Nggak apa-apa. Terima kasih Dr. Zulfikar, PhD ya. Cukup menarik ya. Kalau bisa kita ambil, kalau kita bisa lihat dari perspektif dari survei tersebut, kota Jakarta ini adalah kota yang penuh dengan anomali ya. Ya. Artinya seharusnya kota megapolitan seperti Jakarta ini harusnya kohesi sosialnya ini sangat rendah sekali. Ternyata kota ini penuh dengan solidaritas. Betul, Ya. betul sekali. Jadi apa ya? Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, kata siapa tadi ini? Durkheim. Siapa? Eduardo Galeano. I don't believe in charity, I believe in solidarity. Jadi memang kota ini penuh dengan solidaritas yang sangat tinggi, artinya saling membantu, gotong royong. Memang juga ada pentingnya juga kita ini kebanyakan daerah Selamaria ya, jadi akhirnya gangnya kecil-kecil ya, daripada tinggi-tinggi. Oke, ini adalah salah satu bagian yang sangat menarik. Saya yakin pasti Ucok ini memiliki sebuah perspektif yang sangat tajam sekali untuk memadukan ya. Survei ini kan adalah sebuah gerakan saintifik ya, Ya. yang artinya betul-betul kerja keras. Tapi perlu juga kita dengar apa perspektif Ucok, karena kerja politik dan kerja kultural ini bukan kerjanya keras, tapi kerjanya lama banget. Untuk memperbayangkan ini barang yang muncul pasca reformasi. Saya pikir Ucok memiliki perspektif yang tajam untuk ini. Silakan Ucok. Tes. Nah, ini udah? Ya. Oke ya. Terima kasih Oil. Yang pertama tentu saya apresiasi ya hasil survei ini. Ini survei di Indonesia ini, kalau kita lihat survei ini dibiayai oleh dana sendiri. Nah, survei kali ini beda, dia sebutkan fundingnya ini dari Ministry of Education Academy. Ini penting nih untuk pembelajaran kita buat surveyor lokal kita yang selama ini berbohong. Ini penting itu. Jadi nggak perlu pakai optimisme di situ. Menggelapkan kontrak klien dengan menggunakan survei sendiri. Dan saya kira ini catatan penting. Nah, karena ketika kita mengungkapkan data itu akan ditelan publik. Nah, karena itu perlu trust. Yang trust itu tentu menjadi bagian dari kohesi sosial itu. Yang selama ini orang berteriak-teriak tentang bagaimana ancaman terhadap kohesi sosial, ancaman terhadap ketegangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, catatan saya adalah saya tidak punya data pembanding dan saya rasa memang belum ada yang pernah melakukan survei ini. Ya, sehingga kita bisa bikin diferensiasi hari ini dan yang kemarin itu apakah terjadi penurunan, peningkatan atau tetap. Nah, karena itu survei ini penting ini. Untuk dilakukan secara reguler ya, apakah setahun sekali, apakah memang jangan-jangan yang lalu rendah kohesi sosialnya, sekarang tinggi atau sebaliknya, kira-kira begitu datanya itu. Nah, tapi yang menarik dari hasil survei ini adalah rilis hasil survei ini itu seolah atau memang dikhususkan, saya nggak tahu. Tapi bagi saya ini menjawab dari framing informasi yang disampaikan publik kepada kita bahwa seolah-olah masyarakat DKI ini terjadi polarisasi yang sangat luar biasa. Nah, karena itu sebenarnya saya harusnya di sini ini ada dari PDIP, dari PSI yang di DKI khususnya ya, harusnya yang selama ini kan meneriakkan itu. Nah, survei ini menjelaskan bahwa apa yang dinarasikan oleh elit, oleh politisi itu faktualnya terbantahkan dengan hasil survei ini yang overall tadi mengatakan bahwa secara kohesi sosial di DKI ini kuat sekali, dan bahkan kalau kita lihat data tadi itu semakin tinggi tingkat pendapatan ekonomi sebuah masyarakat
maka itu semakin rendah tingkat kohesi sosialnya. Itu artinya adalah orang-orang di kelas elit itu punya problematika di kalangan di persoalan kohesi sosial. Elit. Yes. Nah, jadi para elit ini sesungguhnya sedang membicarakan dirinya sendiri sebenarnya. Nah kemudian dia ingin menjadikan itu sebagai isu publik yang ditelan, padahal di bawah tidak ada merasa masalah. Misalnya saya ungkap ya, orang bergaul dengan tetangga. Ini tinggi sekali nih, bergaul dengan tetangga itu 74,27 secara keseluruhannya. Orang bergaul dengan tetangga. Nah saya beri contoh sedikit ya, saya ini biasa kalau keluar sama istri ke daerah, ke kampung, itu kita punya kolam ikan di Rawamangun. Ya, Rawamangun itu kan tidak kawasan elit banget, tapi juga tidak di bawah gitu ya. Itu kita kan punya ikan tuh, kalau kita pergi titip ke tetangga, minta tolong setiap hari kasih makan ikan. Betul. Dan bisa, kalau nggak percaya boleh ke rumah saya, itu bisa. Nah ini saya kemari, nanti saya kesana lagi, itu kalau nggak ada orang di rumah, titip tetangga untuk kasih makan ikan. Dan itu nggak ada perasaan bilang enak aja ikan-ikan lo gitu, nggak ada. Ya biasa saja, dan itu biasa saja. Kita pun begitu. Kalau memang ada diperlukan kita menolong. Ternyata apa yang saya secara pribadi alamin itu nampak dari angka ini, bahwa di Jakarta itu semakin sangat kuat ya pola bergaul di antar tetangga, dan 62% orang merasakan aman tinggal di Jakarta. Nah itu penting itu menurut saya. Nah pertanyaannya yang kita perlu garis bawahi adalah, dari kabar positif itu tentu ada kabar negatifnya. Ya, ada juga yang kelompok-kelompok yang katakanlah kalau kita mau pakai bahasa yang intoleran di sini tadi itu, yang dia tidak nyaman dengan agama lain selain agamanya, yang dia tidak nyaman dengan etnis lain selain etnisnya, tapi tentu jumlahnya kecil. Ya. Nah ini perlu kita underline serius ini. Kelompok-kelompok yang diwacanakan menjadi isu publik itu sesungguhnya adalah kelompok komunitas kecil. Hanya saja elit-elit kita ini membesar-besarkannya. Jadi yang kecil dibesar-besarkan, yang besar itu tidak pernah diangkat sebagai sebuah realitas kekayaan kita. Sehingga wajah kita yang kita munculkan ke muka publik itu wajah buruk. Dan kita ikut memperburuk wajah kita ke dunia internasional tuh. Seolah-olah Indonesia ini adalah bangsa yang intoleran. Seolah-olah Jakarta itu sesuatu yang intoleran. Nah ini penting menurut saya untuk diberikan catatan. Banyak survei-survei yang lain misalnya, saya tidak menyebut lembaga surveinya, ada 18%, 17% anak-anak sekolah SMA, pelajar, mahasiswa gandrung dengan sistem khilafah misalnya. Ya, saya pikir itu jumlah yang sangat kecil. Persoalan. Misalnya dalam satu sisi, tapi yang lebih besar ini jauh lebih penting daripada yang kecil itu. Nah, tinggal bagaimana cara mendekatinya. Ini yang menurut saya adalah, tapi seolah-olah yang besar itu jadi kayak nggak ada, yang kecil itu seperti jadi realitas yang muncul selama ini. Nah, dalam survei ini juga menurut saya ini mengejutkan buat saya sebenarnya. Walaupun tadi waktu dipresentasikan saya pikir-pikir kayaknya benar ya, bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara keyakinan beragama dengan kohesi sosial. Bahkan yang lebih tinggi itu etnik. Nah, jadi saya melihat sekian lama saya di Jakarta, di sini ada kelompok Banten, di sini ada kelompok Bugis, misalnya di Priuk ada kelompok Madura, ada Bugisnya, ada Bataknya, di Blok M ada orang dari Jawa Timurnya, arek-areknya misalnya, itu tersebar menjadi pengelompokan etnik. Nah, kalau maksud saya dengan membaca itu, saya meyakini bahwa memang ini membantu saya lah secara pribadi, bahwa faktor etnik jauh lebih signifikan. Nah, itu kita bisa lihat terjadi perkelahian antar etnik di Jakarta itu. Jadi ini penelitiannya menarik nih menurut saya itu ya. Yang sangat menarik adalah menjelaskan bahwa tuduhan terhadap rendahnya kohesi sosial terhadap keyakinan beragama ini tingginya itu dijawab oleh
survei ini dengan mengatakan tidak. Nah, catatan ya buat saya ini, catatan yang paling penting terhadap kelompok-kelompok yang tadi masih ada itu. Satu faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu membuat orang jadi egois. Itu fakta di Jakarta. Pulang kita sebagian kadang-kadang kita juga nih pulang malam nggak lihat tetangga kiri kanan. Untung istri kita masih ada. Yang istri artinya yang masih bisa mewakili kita, berinteraksi dengan lingkungan sekitar itu. Kita ini kan pulang malam capek, kadang-kadang nggak ketemu, ya kan? Ya paling kalau ketemu itu ya sholat subuh di masjid. Itu pun kalau sholat. Kalau nggak sholat nggak ketemu orang, gitu kira-kira seperti itu. Nah, catatannya yang paling penting buat saya adalah ada 3 aspek itu. Saya mengutip kesimpulan dari pertemuan Dewan Amerika, The Council of Europe for Social Cohesion tahun 2010 itu. Mereka merekomendasikan. Dan ini di Eropa ini didiskusikan ini, ya, bahwa harus ada upaya untuk melakukan penguatan kohesi sosial. Apa itu? Meminimalkan disparitas. Yang kedua, menghindari marginalisasi. Nah, ini penting ini, disparitas ekonomi ini, makanya tadi kan nampak sebenarnya itu. Mana kampung-kampung yang orang-orang kaya, mana kampung-kampung yang bahkan jumpa matahari pun dia sulit tuh, karena ketutup. Ya. Banyak itu di Jakarta itu yang satu kawasan RT itu, RW itu sulit mencari matahari karena saking rapatnya gang-gang itu kita jalan itu. Nah, itu tergambar di situ bagaimana disparitas ekonomi di Jakarta itu berpengaruh terhadap social disparity. Itu ya, juga tentu berpengaruh terhadap kohesi sosial itu tadi. Nah, yang kedua marginalisasi, proses marginalisasi secara struktural. Saya makanya dulu suka protes ya di Jakarta ini. Jalur hijau bisa bikin bangun mall, bangun pusat-pusat bisnis di Jakarta. Ya tentu direkognisi oleh pemerintah, dilegalisir oleh pemerintah. Tapi ketika masyarakat kecil menempati jalur hijau, itu dituding-tuding telah mengokupansi tanah negara. Ini kriminal nih, ini harus dikerahkan tentara, polisi, aparat keamanan untuk mengusir mereka. Seperti mereka bukan lagi manusia. Tanah negara bisa digunakan dengan apapun, BOT lah, perjanjian kerjasama lah, untuk orang-orang kaya menggunakannya untuk akumulasi kapital. Sementara orang-orang kecil hanya untuk tinggal dan hidup saja mereka, tidak boleh digusur. Nah, karena itu menurut saya ke depan enggak boleh lagi toh sama-sama negara. Kalau orang kaya punya warga negara, sama-sama warga negara. Kalau orang kaya boleh pakai tanah negara, masa orang miskin enggak boleh? Kalau orang kaya boleh mengkapitalisasi tanah negara, kenapa orang miskin nggak boleh? Ini penting menurut saya buat pemerintah, khususnya di DKI, di Indonesia tentu bisa kita lebarkan, tapi khususnya di DKI. Nah, saya tentu apresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan terhadap warga misalnya di Kampung Akuarium. Itu adalah satu contoh bahwa kita bisa membangun tanpa menggusur. Termasuk juga di Kampung Bayam yang dibangun JIS itu. Kampung Bayam itu ada sekitar 700-an lebih, hampir 800 kakak itu digusur, ada yang diganti kebutuhannya, ada yang sekarang sedang dibuat lagi, saya lihat tuh tempat huniannya itu. Jadi JIS-nya, stadionnya dapat, arealnya dapat, orang-orang itu tidak digusur. Kalau dia mau pulang kampung, dihitung berapa bangunannya, dihitung, ada tim apresialnya. Misalnya mau pulang kampung, dia dikasih uang sesuai dengan kesepakatan. Makanya mereka nggak bahasakannya bagi untung tuh ganti untung. Nah, yang tetap mau tinggal di situ karena sudah ada pekerjaannya dan dia merasa mencari nafkah lebih enak di Jakarta, mereka dibangunkan sekarang itu apartemen tuh. Saya mengatakannya apartemen, kenapa? Karena rumahnya dulu lebih buruk, sekarang dapat lebih baik. Nah, mereka masih tetap bisa melakukan kegiatan termasuk urban farming di situ. Jadi ini adalah contoh menurut saya yang bisa dilakukan sebagai sebuah model bahwa orang yang kaya dengan orang yang setengah kaya, setengah miskin
bahkan yang miskin bisa berdampingan hidup di Jakarta. Jadi saya kira kalau tadi di breakdown itu ada persoalan itu. Problem pendapatan sosial, problem ekonomi terhadap social cohesion tadi itu. Nah, ini yang tanggapan saya ya sebelum kita lebih jauh. Saya kira itu catatan mungkin Pak Edi. Terima kasih Ohio. Terima kasih Ucok, kawan saya ini sangat tajam sekali. Jadi memang rupanya lebih anomali lagi nih. Yang punya masalah ini bukan orang kecil atau orang susah, malah orang yang lagi senang-senang ini, elit ini yang lagi buat masalah sekarang ini. Ini lebih ngeri lagi nih. Tapi menarik ini, survei ini pendekatannya paradoks. Jadi sama saja kita lagi membuat berapa sih jumlah orang baik di sini. Nggak usah kita hitung orang banyak, kita hitung aja orang jahatnya. Ini begini kira-kira begitu. Jadi dia memakai kohesif sosial untuk mengukur polarisasi. Bagus juga ini. Saya pikir menarik ini, Prof. Dr. Sawidi ya. Artinya dari konstruksi akademik, saintifik dan kacamata sosiologi, inilah mungkin saatnya ya kita bicara tentang konsep social justice itu. Bagaimana menurut Dr. Edi? Silakan. Oke, terima kasih Bang Ohio Ya. Dan juga Sulfikar ya, dan juga Bang Ucok. Saya pikir survei ini sangat menarik dibedah ya secara komprehensif karena beberapa hal. Yang pertama tadi sudah disinggung ya bahwa sesungguhnya yang terjadi selama ini di Jakarta yang dikhawatirkan oleh banyak orang bahkan dunia, bahwa terjadi polarisasi dalam konteks religiositas bahkan etnisitas, itu temuan survei ini menegaskan bahwa hal itu tidak terjadi. Saya pikir itu menarik di satu sisi karena ada hal yang perlu diberi penegasan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan religiositas rupanya tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Jakarta. Bahkan tadi angka-angka yang cukup menakjubkan bagi saya kalau kita lihat berita-berita yang muncul di berbagai media ya, bahwa ini Jakarta ini dikepung oleh orang-orang hardliners dalam artian kelompok-kelompok konservatif dan juga mereka yang sangat ekstrim dalam beragama. Itu ternyata dalam survei ini tidak menunjukkan atau menegasi dari fakta-fakta yang dimunculkan di berbagai sosial media platform itu. Kemudian yang kedua, survei ini penting sekali karena ini menunjukkan bahwa Jakarta adalah kota yang sangat unik. Itu Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda dengan kota-kota lain seperti Tokyo, kemudian Singapura, kemudian Meksiko, kemudian juga mungkin Atlanta atau Madrid dan lain sebagainya. Kenapa dalam perspektif sosiologis sebenarnya sebuah kota yang masuk kategori metropolitan itu solidaritasnya sesungguhnya itu relatif akan sangat berkurang karena lebih bersifat mekanik ya ketimbang organik. Nah, ini menarik. Artinya apa? Hal-hal yang bersifat tradisional, kultural dan juga nilai-nilai yang dianggap luhur oleh berbagai macam background etnis tadi itu masih terpelihara dengan baik. Dan saya pikir itu menjadi cerminan bahwa hari ini Jakarta itu kota yang baik-baik saja. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, ada suatu warning sebenarnya di sini. Meskipun Jakarta baik-baik saja, tapi ada warning karena di satu sisi religious identity doesn't matter, but ethnic identity does matter. Meskipun sesungguhnya tidak terlalu signifikan ya, di angka sekitar 12-13%. Tetapi ini warning bahwa ada social inequality di situ yang perlu diperhatikan bagi semua pihak, baik dalam konteks bernegara maupun dalam konteks pemerintahan ibu kota. Nah, sedikit ini mungkin tidak terlalu dianggap signifikan hari ini, tapi kalau itu bersifat kumulatif dan jangka panjang, tidak dilakukan langkah-langkah afirmatif yang konsisten, saya pikir itu bisa menjadi sangat berbahaya. Karena kalau kita lihat bahwa isu-isu populisme yang terjadi di berbagai negara,
biasanya dipicu oleh hal-hal yang bersifat etnisitas, religiositas dan lain sebagainya. Dan saya pikir itu warning. Dan kemudian yang kedua, ini ada pekerjaan rumah yang sangat berat bagi para pendidik dan terutama juga politisi-politisi kita. Bahwa jangan melihat celah-celah ini untuk dijadikan sebagai tools untuk struggling for power. Nah, ini kan ini warning benar ini bahwa politisi kita di satu sisi struggling for power, tapi di sisi lain harus ada visi keindonesiaan yang harus kita jaga. Bahwa ada aspek-aspek moralitas dalam politik itu yang harus kita jaga. Nah, saya pikir ini yang sangat kurang hari ini. Kita malah melihat bahwa the dark side of the internet itu sudah mulai meracuni elit-elit politik kita, bahkan di parpol-parpol tertentu. Saya pikir sudah menggunakan tools itu untuk melakukan justifikasi apa saja yang mereka inginkan dengan melalui buzzer-buzzer misalnya, kemudian akun-akun robot yang tidak jelas, yang bersifat anonim segala macam. Dan itu kan terjadi hampir di seluruh proses politik di tanah air, mulai dari pilpres, pilgub, bahkan bukan hanya Jakarta yang menjadi barometer, itu juga menular ke hampir seluruh wilayah pelosok tanah air. Bukan hanya dalam konteks pilpres, tapi dalam konteks pemilihan kepala desa sekalipun hal-hal ini terjadi. Manipulasi-manipulasi informasi segala macam itu dilakukan hanya untuk kepentingan meraih kekuasaan. Saya pikir ini warning bahwa para politis-politis kita, parpol-parpol kita ini jangan hanya mementingkan merebut kekuasaan, tapi di situ ada unsur-unsur edukasi, ada unsur-unsur pemberian informasi secara objektif, ada unsur-unsur political education yang sangat mulia yang harus dilakukan. Saya pikir itu catatan-catatan kritis dari saya. Yang terakhir saya pikir adalah perlu dilakukan studi lanjutan, karena sekarang ini kan perspektifnya memakai perspektif positivistik yang relatif di mana ya kalau kita lihat relasi antara investigator sama objek yang investigasi itu bersifat independen. Ya. Jadi tidak terlalu menangkap makna di balik fakta. Perlu studi-studi yang lebih kritis, di mana pendalaman tentang isu-isu yang seperti tadi itu, ethnic issues, bahkan mungkin religious issues, karena juga ada fakta-fakta menarik itu bahwa ada sekelompok-kelompok agama tertentu di Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang sama sekali sangat resisten terhadap kelompok-kelompok dari agama yang berbeda. Nah, saya pikir ini warning ini dan perlu distudi lebih jauh dalam bentuk investigasi yang interaktif, yang dialogis dan dialektis, sehingga pengungkapan makna dari objek yang diteliti itu bisa lebih dalam dan bisa lebih objektif. Karena selama ini sesungguhnya ya banyak survei-survei itu ya seperti Bang Ucok tadi jelaskan, itu kan membuat kita sangat khawatir karena ini bagian dari industri, ya kan? Bagian dari industri karena biasanya disembunyikan siapa yang mensponsori, kemudian ada framing dari segi pertanyaan-pertanyaannya, dan juga memang ya kalau survei-survei seperti ini pertanyaannya bersifat closed. Jadi orang tidak punya pilihan untuk melakukan jawaban-jawaban yang sesungguhnya mungkin paling pas untuk dirinya. Tetapi karena tidak ada opsi tentang jawaban-jawaban itu, makanya dia harus memilih itu. Yang bisa saja sesungguhnya dia tidak sependapat dengan opsi-opsi itu. Nah, saya pikir itu catatan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas penelitian ini membuka mata kita bahwa tadi itu Jakarta baik-baik saja, dengan catatan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, dan saya pikir itu bagian dari framing keindonesiaan. Bahwa yang pertama tadi bahwa isu social justice itu harus kita jadikan sebagai agenda utama, karena sesungguhnya terdapat peluang isu-isu yang bersifat tribalisme itu bisa menjadi pemicu terjadinya social instability dalam jangka panjang kalau tidak diberikan penanganan khusus. Dan ini akan sangat berbahaya sekali kalau itu tidak bisa ditangani hari ini. Saya pikir demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya bisa tambahkan dia. So, silakan. Jadi ini tadi saya
sungkan bicara itu ya, tapi karena sampai udah mulai saya teruskan ya. Kalau memang data itu benar, tadi ada yang kelompok apa tadi, Protestan dan Katolik yang sedikit agak resisten terhadap yang beragama lain. Jadi itu jangan-jangan menurut saya adalah tereksposur oleh tajamnya bangunan opini publik yang terjadi, bahwa seolah-olah Islam itu adalah ancaman terhadap kekerasan yang terjadi itu. Jadi isu-isu radikal itu kan sebenarnya ditujukan kepada kelompok-kelompok yang beragama Islam itu. Isu intoleran itu kan diarahkan ke sana. Nah, karena terus diarahkan ke sana itu membuat orang gampang sekali itu terus tanpa lihat ada orang ini sedikit langsung ditenai. Kasus yang terakhir tuh Ning Imas kemarin tuh menurut saya itu adalah salah satu bentuk kebablasan itu. Jadi ketika orang menyampaikan keyakinannya dengan kajian Quran dan tafsir dari Ibnu Katsir tuh langsung wah ini segala macam tuh, menurut saya itu kan dia sendiri Islam itu agamanya itu kan, tapi dia sendiri melihat wajah Islam itu mengerikan. Kenapa? Karena kan consciousness kita ini sangat dipengaruhi dari informasi yang masuk dalam kepala kita itu. Nah, itulah consciousness kita itu. Nah, karena itu menurut saya ini penting disebarkan hasil riset ini untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kohesi sosial di Jakarta itu kuat, dan orang Jakarta itu sebenarnya cenderung masa bodoh dengan urusan agama di ruang publik. Kalau kita lihat tadi itu agama sebagai ruang privat pada dirinya, tapi begitu di ruang publik itu masa bodoh itu mereka itu. Dan ini fakta yang menarik menurut saya. Sekali lagi saya kasih catatan itu, bahkan sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi yang kita nggak pernah bicarakan. Apa itu? Soal kuatnya agregasi etnik itu yang kuat itu. Nah, ini yang menurut saya jangan sampai, ini tadi dia katakan itu, yang sedikit ini dijadikan sebagai alat politik, melakukan fear mongering, ya, membangun rasa ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk kepentingan politik. Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan semacam afirmasi dari kita semua untuk menarik ini. Karena ketakutan yang dibangun itu kan pasti recordnya ke belakang tuh. Karena sesuatu yang terjadi, dibangunlah ketakutan seolah-olah ke depan ini akan ada ancaman ketakutan. Nah, karena itu kita bisa melakukan langkah untuk membangun warna baru. Apa itu? Harapan. Jadi lawan dari fear mongering ini, politik ketakutan ini, itu adalah political hope. Ya, membangun politik itu membangun harapan yang lebih baik. Nah, sebagai contoh catatan yang paling gampang, ketika Anies baru duduk sebagai gubernur, bahkan sebelumnya itu sudah ada itu bahwa seolah-olah kalau Anies Baswedan jadi gubernur, itu Jakarta ini seperti Suriah itu di di announce di banyak media, termasuk saudara Denny Siregar misalnya bikin kayak begitu, itu terus dibangun kesadaran itu. Ternyata kalau kita lihat faktanya sampai tinggal berapa sebulan lagi, nggak nyampe sebulan lagi, Jakarta menurut saya jauh lebih harmoni. Dalam pandangan saya ya, jauh lebih harmoni, tidak ada ketegangan-ketegangan yang berarti antara suprastruktur kekuasaan dengan infrastruktur masyarakat. Dan terbukti tadi masyarakat itu di atas 80% percaya terhadap pemerintahnya. Tadi bisa kita lihat itu. Jadi kalau dulu, nah cuman bedanya dulu tidak ada hasil risetnya. Ini asumsi saya saja, coba saya dekati bahwa begitu besarnya ketegangan antara elit pemerintah dengan masyarakat, dan itu dibuktikan dari penggusuran yang terjadi dan sebagainya macamnya. Hari ini itu sangat rendah sekali. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau seandainya kemarin ada surveinya, kita bisa bandingkan tuh tingkat kepercayaan masyarakat Jakarta terhadap pemerintahnya di masa lalu dengan tingkat kepercayaan masyarakat Jakarta dengan hari ini, yang secara faktual menurut saya cukup tinggi. Saya kira itu. Oke. Saya ada tambahan sedikit. Silakan. Ini sebenarnya state of the art penelitian ini menurut saya itu memakai kerangka social capital.
Dan ini sangat menarik ya, karena kenapa dalam perspektif sosiologis, social capital itu memang sangat menarik. Yang salah satu intinya adalah trust. Yang saya melihat kalau kita lihat ya dalam penelitian tadi itu bahwa trust di antara penduduk Jakarta ini sangat tinggi sekali. Trust itu menimbulkan solidaritas sosial, kemudian ada gotong royong, ya saling tolong menolong. Dan ada satu jurnal yang saya baca yang meneliti tentang social capital di Kali Ciliwung, di mana pada saat banjir mereka itu saling memberi informasi, saling tolong menolong, memberikan makanan, minuman, segala macam, membantu angkat barang, segala macam. Jadi sesungguhnya Jakarta ini sangat kaya dengan trust. Artinya apa? Dalam konteks yang seperti Bang Ucok tadi gambarkan itu, ya Jakarta ini adalah masyarakat yang sesungguhnya meskipun dipenuhi oleh orang-orang yang berbagai macam etnisitas, di mana mungkin hampir 80% adalah pendatang, tetapi mereka mampu menjaga itu, sosial kapital itu, trust itu dalam bentuk peningkatan social welfare di antara mereka. Misalnya dalam konteks komunitas, dan itu berbanding lurus tadi trust itu di level pemerintahan. Ini yang menarik menurut saya. Jadi trust di level masyarakat berbanding lurus dengan trust di bidang pemerintahan. Dan Robert Putnam mengatakan bahwa apabila trust itu berpadu antara masyarakat dan pemerintahan, maka terjadi apa yang disebut dengan social welfare. Kesejahteraan sosial akan muncul dari situ. Nah, tatanan ini yang perlu dijaga, dan saya pikir ini penelitian yang sangat objektif ya. Dan sekali lagi rekomendasi saya mungkin ada penelitian lain dalam perspektif ontologis yang berbeda, supaya ada kedalaman. Dan juga tentunya ada informasi-informasi tambahan yang kita bisa munculkan sehingga kita bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa membuat Jakarta ini bukan hanya sekedar kota dunia yang aman dan nyaman, tapi a city for everybody. Yeah. Okay. Okay, Mr. Zulfikar, give us 5 minutes to respond for these two speakers. Ya, terima kasih Bang Hoyot. Terima kasih Bang Ucok sudah memberi tanggapan yang sangat positif ya. Saya cuma mau kasih satu respon terkait dengan tadi yang Bang Ucok bilang mengenai survei ini mestinya dilakukan secara reguler ya. Jadi ada beberapa kondisi atau beberapa isu yang memang sebaiknya disurvei secara reguler karena dinamika yang terjadi di masyarakat sangat tinggi. Tetapi juga ada kondisi-kondisi atau isu-isu sosial yang bisa dilakukan, bisa disurvei dalam satu masa untuk menangkap snapshot atau gambaran pada saat itu gitu. Nah, ketika kita bicara tentang kondisi sosial, ini kan adalah sesuatu kondisi yang bersifat bisa disebut sebagai kondisi yang relatif permanen, ya kan, panjang kan. Ya kan, dan perubahannya itu terjadi secara pelan-pelan. Jadi ketika kita melakukan survei sekali, misalnya dalam 1-2 tahun atau mungkin 5 tahun, itu cukup akurat gitu. Berbeda misalnya kalau kita melakukan survei terkait dengan elektabilitas, itu kan tiap hari berganti itu, ya, dinamis gitu. Besok misalnya hari ini si A elektabilitasnya tinggi, muncul di media sosial, bikin masalah, besok turun gitu, ya kan? Jadi itu gitu. Jadi nature dari survei ini memang sedikit berbeda karena isunya terkait dengan kondisi sosiologis yang relatif permanen gitu. Dari Dr. Sawedi juga mengatakan mengenai survei lanjutan atau studi lanjutan. Saya sangat setuju sekali Pak Edi. Jadi memang kita membutuhkan studi lanjutan secara kualitatif ya untuk melihat permasalahan atau isu-isu yang muncul dari survei ini secara lebih dalam. Seperti tadi Bang Ucok katakan mengenai kelompok Kristen, Katolik, dan Protestan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di situ? Memang kalau kita lihat di survei ini tidak bisa menangkap karena kan keterbatasan metodologis dari survei secara kuantitatif, dan itu harus dilakukan melalui misalnya wawancara atau misalnya etnografi sehingga kita bisa menangkap realitas itu secara lebih dalam gitu. Jadi dua hal ini memang perlu dilakukan secara bersama. Cuma memang karena keterbatasan sumber daya yang saya miliki pada saat ini, fokus kita itu pada survei yang bersifat kuantitatif gitu. Oke, terima kasih Zulfikar.
Luar biasa, survei ini ternyata menggambarkan bahwasanya penggerak sosial dari apa yang kita namakan Jakarta dan hiruk pikuknya itu adalah kelompok-kelompok yang ada di bawah. Emak-emak, orang yang tinggal di lorong, penghasilan rendah, jauh dari gambaran yang digambarkan sekarang ini. Artinya sangat menakjubkan sekali untuk melihat hasil ini ya. Dan memang Jakarta itu kalau kita lihat memang apa ya, memang dia membentuk dirinya sendiri, masyarakat itu membentuk dirinya sendiri. Bayangkan di 1357, tahun 1357 di bawah penguasaan Hindu dan Buddha, dia sudah ada. Datanglah Fatahillah di tahun sekitar 15-an sekian, kemudian datang VOC. Masyarakat Jakarta ini betul-betul resilient ya. Artinya dia membentuk kulturnya sendiri melalui ghetto-ghetto sosial yang ada di Jakarta ini. Berdasarkan dari kemampuan mereka untuk berinteraksi dalam ini. Sebelum saya selesaikan, memang begini, 100 tahun sebelum revolusi Prancis, pemicunya dari revolusi ini sebenarnya bukan gerakan ketidaksukaan, tetapi adalah gerakan-gerakan para ilmuwan-ilmuwan ya, yang ada di Prancis kala itu. Montesquieu lah, Diderot lah, Rousseau, Voltaire, yang berhasil merubah pandangan orang terhadap jalan sosial gitu loh, cara pikir sosial. Ya seperti inilah. Makanya negara institut berharap dengan adanya acara-acara yang seperti begini ini, sehingga kita bisa merubah paradigma sosial, cara kita pandang kita. Sebenarnya intelektual itu tidak perlu harus muncul dari sekolah. Dari sering bicara dan ditonton orang pun juga ini. Orang yang tidak sekolah pun jadi mengerti. Closing statement dari kita, silakan Akbar Faisal untuk memberikan closing statement kita. Negara Institut. Ya, saya menikmati menu intelektualitas yang tersaji dari 3 narasumber, dari Prof. Aso, Prof. Zulfikar Amir, kemudian Uco, sahabat saya dari seorang politisi, dan Sawedi Muhammad, seorang akademisi dari Universitas Hasanuddin. Dan moderator, Saudara Ohoy Sunapoi, semakin memancing pagi saya menjadi semakin liar, terutama dengan muncul kembali istilah lama, bukan istilah lama, kata lama yang muncul lagi, ghetto. saya menikmati itu. Ya 20-30 tahun lalu membaca bagaimana kelompok-kelompok masyarakat sosial di Amerika dan kemudian muncul ghetto-ghetto begitu ya. Prof. Aso ya. Pak Profesor Zulfikar ini ngambil PhD-nya di New York, jadi sangat akrab dengan istilah ghetto itu. Di New York itu kan penuh dengan ghetto-ghetto ya. Nah untuk itu terima kasih kepada narasumber dan Saudara Oheo. Ini adalah tanggung jawab kita. Kami di Nagara Institute mengambil inisiatif untuk memfasilitasi dan memediasi seluruh upaya untuk membawa kita ke masa depan, termasuk dengan produk-produk intelektual seperti ini. Hal yang lain bahwa kemudian memang Jakarta dalam banyak case, terutama sejak 2017 seperti yang saya katakan pada pembukaan tadi, itu menimbulkan banyak gesekan, tapi ternyata pada riset ini mengatakan bahwa enggak, kita baik-baik saja. Nah untuk itu menurut saya tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa memang kita baik-baik saja, sebab Jakarta tidak boleh tidak baik-baik saja. Di sini adalah seluruh sumbu-sumbu kekuatan kita baik secara sosial, politik dan ekonomi bermuara. Dan kemudian kalau ada apa-apa dengan Jakarta, saya rasa tidak ada yang diuntungkan. Even itu adalah orang yang kemungkinan saja menggerakkannya atau apapun istilah dari itu. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada para peserta yang kita munculkan pada 2 layer. Pertama secara Zoom dan juga kepada YouTube yang kita sambungkan dengan saya punya podcast Akbar Faisal Uncensored, agar kemudian lebih lebar lagi transfer knowledge yang kita sajikan hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan kepada Saudara Oheo, apapun namanya, Anda seorang hostnya, moderatornya, tetap harus Anda yang menutup. Okay. Silakan. Okay. Let me close only with one quote. Jadi cuma satu quotation. Kata Henry Ford. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success.
Jadi datang bersama-sama adalah permulaan, saling bersolidaritas adalah sebuah kemajuan, dan bekerja bersama-sama adalah kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.